Ketenangan pedangdut Angel Elga benar-benar terusik. Mantan istri Vicky Prasetyo yang sebelumnya berhasil menjebloskan sang mantan ke balik jeruji besi ini tiba-tiba berbalik menepi setelah sang gladiator cinta bebas bersyarat setelah ada kebijakan penangguhan penahanan oleh majelis hakim. Angel Elga yang awalnya sesumbar optimistis akan mengalahkan sang mantan di meja hijau dengan tuduhan pencemaran nama baik dan perusakan, mendadak seolah bak tenggelam dari peredaran. Dan kemarin, saat Polres Jakarta Pusat memanggilnya atas laporan kubu Vicky terkait pelanggaran Undang-Undang ITE, mantan istri siri Raja Dangdut Rhoma Irama ini tak menunjukkan batang hidungnya. Dari keterangan pengacara Angel, terkuak bahwa kliennya berhalangan hadir karena tengah sibuk bekerja. Memang kita mendapat surat panggilan di tanggal 16 November 2020 kemarin. Tapi memang saya sudah memberikan pernyataan kepada tim bahwa berbenturan dengan jadwal klien kami. Tadi kami sudah bersurat resmi. Kami terima tanggal 16 November, untuk panggilan tanggal 20 November. Tapi memang kita sudah menyatakan bahwa berbenturan dengan agenda dari klien kami. Aku dapat info dari kuasa hukum, cuma aku belum tahu prosesnya kapan dan bagaimana, jam berapa. Hari ini? Ya itu kan sebenarnya keluarga yang punya kompeten jadi permasalahan ini. Kalau aku sih, ya kuasa hukum udah pasti menjalankan on the track dengan baik semua tahapan dan perihalnya. Jadi kalau aku tinggal mendengar kabar atau seperti apa nanti kuasa hukum. Sibuk bekerja lalu mangkir dari panggilan polisi memang jadi alasan klise pesohor. Padahal surat panggilan itu telah jatuh pertanggal 16 November lalu. Ya, barangkali Angel benar tengah terikat kontrak kerja. Tapi spekulasi lain beredar bahwa ia tampak masih syok dengan panggilan polisi. Apalagi sebelumnya, Baby Lestari adik Vicky ditemani pengacaranya telah menjalani pemeriksaan terkait bukti yang diajukan. Kepada tim Gospot, Baby bahkan sempat menunjukkan beberapa alat bukti pelanggaran yang dilakukan mantan kakak iparnya terkait hinaan melalui media sosial. Pemeriksaan sih berjalan lancar sih, nggak ada yang gimana gitu. Sekitar 3 jam lah ya kurang lebih ya. Ya seputar kayak, ini kan ada videonya kan ada 4 bagian. Nah terus ternyata kalau di ITE itu kan Baby nggak pernah, ternyata tuh detail banget dari detik per detiknya gitu kan. Tadi kita mengajukan adanya 4 bukti dari YouTube akun dari inisial AL. Ini kita juga menyampaikan di sini banyak bukti-bukti yang kita sampaikan kepada penyidik. Salah satunya adalah keluarga disebut disebut kriminal dan juga keluarga disebut sebagai penipu. Habis ini Bella sebagai saksi, terus nanti selanjutnya kita mengikuti aja sih, biar nanti itu dari lawyer kali yang menjelaskan ya. Jejak digital memang sulit terhapus. Angel Elga barangkali tak menyadari jika sindiran dan ungkapannya akan berbuah petaka. Ia yang sebelumnya sesumbar ingin memenjarakan sang mantan, malah berbalik dihantui bayang-bayang jeruji besi usai sejumlah bukti terkait pelanggaran Undang-Undang ITE menjadi modal kuat kubu Vicky untuk gantian menjebloskannya ke penjara. Kalau boleh tahu untuk Kan masih klarifikasi, masih undangan klarifikasi. Iya, masih saksi. Iya, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya kita belum tahu karena kan belum ada dilakukan pemeriksaan ya, dan klarifikasi juga belum. Gitu. Ya jangan sampailah hal-hal seperti ini tuh malah jadi membuat kita menanamkan rasa frustasi yang berlebihan. Nah itu sih yang nggak baik gitu. Jadi kita harus tetap memiliki mental yang baik. Terus di dalam situasi ini biar semoga ini dijadikan sebuah pembelajaran yang berarti buat kita gitu sih. Lebih ke situ aja sih. Semua memang masih menunggu uji materi. Baik kubu Angel maupun kubu Vicky yang diwakili Baby masih sama-sama berstatus saksi. Baby sebagai pelapor dan Angel sebagai terlapor. Tentang siapa kelak yang akan jadi pesakitan, jalan ceritanya masih akan panjang dan pelik.
Kalau saya mau bikin ini adiknya masuk ke ranah hukum dari kemarin, karena dia ada tulisan tapi sudah saya capture, dan yang melaporkan siapa, Vicky Alman dan saya. Tapi saya minta tahan, saya bilang jangan dulu, karena kenapa? Saya kasihan. Ya, nanti kita sampaikan dan informasikan lebih lanjut ya. Ya udah, kalau dia ngomongin awal nggak tahu juga sih, biarin aja dia mau ngomong apa. Minta doanya aja, yang penting yang ini cepat selesai, karena masih banyak PR. Tapi betapapun peliknya kasus hukum antara Angel dan Vicky Prasetyo, toh nyatanya tak menyurutkan langkah sang gladiator cinta untuk tebar pesona. Di tengah sunyi senyap entah berada di mana sang Angel, bantan tunangan Zaskia Gotik itu malah makin eksis di jagat hiburan. Tak hanya itu, pesonanya sebagai sang Casanova semakin terasah. Terbaru, Vicky mampu mengkudeta hati mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani, hingga perempuan yang sudah beberapa kali gagal mempertahankan bahtera rumah tangga ini pun bertekuk lutut di pangkuan Vicky. Kalina bukan saja telah menerima Vicky sebagai calon imam, tapi juga sudah mampu berada di tengah putra-putri sang gladiator cinta. Lihat saja beberapa pose keakraban Kalina dengan anak-anak Vicky berikut ini. Bukan saja keakraban dan chemistry yang terbangun antara Kalina dan calon anak sambungnya. Dalam beberapa momen, Kalina juga dengan bangga mengabadikan kemesraan dengan sang gladiator. Mulai dari bernyanyi bersama, memasak, hingga berbalas komentar di Instagram. Ada banyak netizen yang baper. Kau memang masih bisa mulutku berbicara, sentuh kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku bila kembali. Ya, kalau aku sih nggak ada hal yang bagaimana. Aku lagi euforia dengan kasmaran aku sama Iliana Pintar. Oh, Kalina sendiri ini seperti apa nih? Kalina nggak tahu sih masalah itu. Cuma aku cerita kalau aku masih sidang, jadi aku masih dalam kondisi aku juga masih harus wajib untuk sidang. Tapi dia harus tahu kan pengertian proses itu. Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ketika cinta tengah rega merona, tak ada yang perlu ada masa lalu yang harus diratapi. Kalina dan Vicky seolah telah sepakat ingin menutup lembar kisah kelam petualangan cinta masa lalu masing-masing. Tapi akankah cinta Kalina setegar yang dibayangkan? Jika kelak Vicky akan menghadapi ujian hukum, bukankah Angel Elga juga tak akan tinggal diam melakukan perlawanan hukum? Akankah Kalina masih setia seandainya sang gladiator kelak kalah di meja hijau lalu kembali masuk dalam ratapan pilu penjara? Yang penting dia bekerja keras dan bertanggung jawab, karena masalah rezeki pertama udah diatur, dan yang pasti kalau bukan kita yang mencari nggak akan ketemu. Walaupun kita berdoa sampai kayak gimana pun juga, kalau kita yang nggak berusaha ya nggak akan dapet gitu. Cuma saya percaya bahwa rezeki itu bisa kita cari sama-sama, mau sedikit mau banyak, itu bagaimana tergantung dengan kegigihan kita mencari rezeki itu. Jadi saya menghargai banget laki-laki yang mau bekerja, bukan hanya duduk, apalagi jadi kucing. Sorry to say, maaf ya kalau ada yang ngerasa. Saya yang terakhir kan nikah siri, itu pun karena dorongan mama saya yang tiap hari, suruh-suruh nikah. Saya sebenarnya saya belum mau untuk mikirin ke situ dulu, tapi karena mama saya saat itu sakit, saya nggak mau yang namanya jadi anak yang durhaka dan takutnya nyesel juga. Oke, saya ikutin kemauan mama saya yang akhirnya jadi begini lagi, karena saya belum terlalu mengenal dia ternyata gitu. Dan akhirnya ya udah, kalau sekarang karena saya sudah mengenal dia dan ini yang menjadi putusan saya, buat saya udah nanti aja omongannya seperti apa, yang pasti saya sudah punya tujuan bersama dia. Wanita paling tersulit yang gue kejar selama kisah cinta hidup gue ada dua. Kenapa? Satu Kalina Oktarani, yang
belum ada komitmen yang bagaimana, tapi cara dia memperhatikan itu aku sih sebuah apresiasi. Sinyal bakal diterima berarti Fik ya? Dia berjuang, gladiator is never die. Fik, dia kan nggak bisa ngebedain katanya antara anjing sama kucing, ya udahlah. Itu kan kesalahan kita dulu gitu. Sekarang udah bisa ya kalau anjing dan kucing tidak bisa membedakan, minimal bisa membedakan mana yang buruk mana yang baik.